Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Selamat datang di Masjid Al-Ittihad Desa Kebong, Kecamatan Kelang Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Masjid Al-Ittihad ini dibangun tahun 1987. Latar belakang berdirinya masjid ini, keinginan masyarakat untuk memiliki tempat ibadah yang bisa menggabungkan dua ormas masyarakat, NU dan Muhammadiyah. Melalui rapat tokoh agama pada saat itu, menyepakati pembangunan dilaksanakan oleh Bapak Haji Alwi dari NU, sedangkan penentuan arah kiblat dilaksanakan Bapak Uun dari Muhammadiyah. Demi menjaga keberagaman, masjid ini diberi nama Al-Ittihad atau Pemersatu. Masjid ini mengalami beberapa kali renovasi dari ukuran awal 12 meter x 12 meter, sekarang 27,5 meter x 20 meter. Di samping itu, dengan pertambahan jamaah baik penduduk setempat maupun musafir, masjid ini bisa menampung jamaah 800 orang. Masjid ini dikenal juga sebagai masjid wisata karena memang letaknya dekat persimpangan wisata Bukit Kelam, batu terbesar seluruh dunia. Maka dari itu, pengunjung wisata menjadikan Masjid Al-Ittihad ini sebagai persinggahan untuk melaksanakan sholat wajib ataupun sunnah. Banyak sekali musafir dari latar belakang berbeda-beda. Untuk itu, masjid mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menciptakan ramah keberagaman dan kenyamanan, baik itu MCK-nya, tempat wudhunya, maupun dari kebersihan masjid, yang insya Allah masjid akan mempersiapkan tempat parkir yang luas, tanah yang dihibahkan oleh desa di sebelah kiri Masjid Al-Ittihad. Dengan adanya keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang nomor 152 tahun 2024, Masjid Al-Ittihad menjadi percontohan tingkat Kabupaten Sintang dengan kategori Masjid Ramah Keberagaman. Masjid Al-Ittihad menjadi masjid percontohan karena memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Idara yang terdiri dari 1. Unsur pengurus terdiri dari beragam. Dari sejak mulai berdirinya Masjid Al-Ittihad hingga sekarang, kepengurusan Masjid Al-Ittihad selalu beragam, baik suku maupun ormas, karena di lingkungan Masjid Al-Ittihad ini tidak hanya suku tertentu, ada Jawa, Melayu, Dayak, Bugis maupun Madura. Yang kedua, program kolaborasi dengan masjid lain. Salah satu bentuk kolaborasi Masjid Al-Ittihad dengan masjid sekitar, dengan merekrut remaja masjid sekitar untuk dijadikan pengurus di Masjid Al-Ittihad. Selain itu juga pada hari-hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj pada bulan Ramadan, melakukan buka bersama dengan masjid sekitar. Pada saat Idul Adha, ada juga dari masjid sekitar jamaahnya ikut berkurban. Daging kurban dibagikan juga di masjid sekitar yang pada tahun itu tidak melaksanakan kurban, dan BKMT ibu-ibu. Yang ketiga, program kolaborasi dengan internal Islam, ormas Islam atau agama lain. Bisa dibilang jamaah Masjid Al-Ittihad mayoritas NU, dan selama ini Masjid Al-Ittihad selalu membuka diri pada ormas lain termasuk khotib Jumat. Pada momen tertentu, agama lain ikut juga kami libatkan dalam kerja bakti bersih-bersih lingkungan masjid dan gereja. Yang keempat, terdapat tim pelaksana pengelola Masjid Ramah Keberagaman. Kepengurusan masjid diatur atas kesepakatan hanya 3 tahun 1 periode, dan kepengurusannya pun diambil dari latar belakang yang berbeda, gunanya agar adanya semangat baru baik dalam pembangunan fisik ataupun non fisik.
Untuk fisik masjid seperti bangunan masjid, ornamen, MCK, kebersihan lingkungan. Untuk non fisik, pendidikan TPQ, Madin, majelis taklim laki-laki dan perempuan. B. Dalam bentuk imarah. 1. Kegiatan sistem seleksi dan filter khotib. Masjid Al-Ittihad selalu mengadakan filter khotib Jumat maupun penceramah pada hari-hari besar Islam agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik jamaah maupun masyarakat sekitar. Jadwal khotib dan cadangan disepakati melalui rapat anggota, kemudian ditandatangani dan dicap masjid oleh ketua masjid. Yang kedua, kurikulum tema pengajian, strip khutbah. Masjid Al-Ittihad setiap tahunnya selalu membuat kurikulum pengajian laki-laki dan perempuan. Demikian juga nama khotib Jumat atau nama tema khutbah yang akan disampaikan agar tidak keluar dari ramah keberagaman dan kebersamaan. Yang ketiga, mengakomodir keberagaman mazhab seperti tarawih beda jumlah rakaat. Masjid Al-Ittihad pada bulan Ramadan selalu membuat jadwal imam dan bilal, kemudian membuka diri, memberikan kesempatan kepada musafir yang kami tuakan yang ingin jadi imam. Karena dari awal Masjid Al-Ittihad melaksanakan tarawih 8 rakaat di wilayah Sintang sekitarnya, mayoritas pakai 8 rakaat, jadi tidak ada masalah. Yang keempat, kegiatan cinta tanah air. Kepengurusan Masjid Al-Ittihad selalu dilibatkan setiap kegiatan yang berkaitan cinta tanah air, seperti kerukunan umat beragama, deteksi dini untuk pencegahan konflik yang mana diketuai oleh Bapak Camat Kelam Permai, upacara bendera dalam rangka 17 Agustus setiap tahunnya, dan program stunting, program kesehatan Puskesmas Kebong yang dilaksanakan di gedung Kecamatan Kelam Permai. Dan kelima, konten khutbah berisi pesan wasatiyah. Masjid Al-Ittihad sebelum melaksanakan sholat Jumat, pengurus selalu mengingatkan kepada setiap khotib untuk selalu menyampaikan ajaran Islam yang adil, seimbang, dan profesional. Yang C, dalam bentuk riayah, tiang bendera. Masjid Al-Ittihad selalu mematuhi saran dan pesan pemerintah daerah untuk memasang bendera umbul-umbul terlebih pada HUT RI. Di samping itu, Masjid Al-Ittihad berhadapan langsung dengan kantor Camat Kelam Permai. Yang kedua, buku-buku dalam beragam pandangan. Di dalam masjid terdapat satu kamar untuk ruang perpustakaan walaupun bukunya sangat terbatas. Para pengurus berusaha untuk menyiapkan untuk menambah wawasan anak-anak. Yang ketiga, sistem audio yang diatur sedemikian rupa sehingga empati terhadap lingkungan sekitar yang mungkin beragam seperti pengaturan suara luar dan dalam. Masjid Al-Ittihad dibangun di persimpangan Jalan Wisata Bukit Kelam yang di sekitarnya beragam agama dengan gereja kurang lebih 200 meter. Untuk menjaga kerukunan dan keberagaman, masjid hanya menggunakan audio luar pada waktu azan saja. Untuk volume disesuaikan, sedangkan yang lain cukup audio dalam. Sebagai penutup, Bukit Kelam indah Permai, banyak orang datang berkunjung. Memang indah, hidup rukun dan damai. Yang penting ramah keberagaman selalu diusung. Dari jauh menjunjung duri, sudah dekat menyusun sembah. Kami mohon maaf diberi kalaulah ada khilaf dan salah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.